Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, izin kami dari kelompok 2, kelas Akuntansi Pagi Angkatan 2021, akan mempresentasikan siklus perolehan dan pembayaran investasi dari Mata Kuliah Praktikum Auditing yang diampu oleh Bapak Kusnadi Kibet Lesmana, Eskom MAK. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Daniel Bagawan Aritonang dengan NPM 62201121026. Yang kedua, Dita Arfa Febriani dengan NPM 62201121029. Yang ketiga, ada Mia Rahmawati dengan NPM 62201121035. Yang keempat, ada Fadia Naura Hasna dengan NPM 62201112007. Dan yang terakhir, ada Linda Aulia Nuraini dengan NPM 62201112028. Baik, kami akan memulai presentasinya. Baik, prosedur audit. Sebelum melakukan prosedur audit, ada 10 poin yang harus diperhatikan. Poin yang pertama, siapkan skedul utama dari investasi. Poin yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Poin yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar, market price, pada tanggal neraca untuk saham. Poin yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai saham. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi. Yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi. Yang kedelapan, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi. Yang kesembilan, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi. Dan yang terakhir, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Selanjutnya, tabel catatan pemeriksaan. Tabel tersebut merupakan rincian investasi saham PT Peta yang mencakup transaksi, saldo investasi, serta potensi kesalahan pencatatan yang perlu diaudit. Tabel ini menunjukkan investasi PT Peta di dua perusahaan yaitu PT Domba Kecil dan PT Domba Putih, dengan rincian sebagai berikut. Saldo investasi per 31 Desember 2011 pada PT Domba Kecil sebesar Rp123.750.000 dan pada PT Domba Putih sebesar Rp133.750.000. Pada tanggal 1 November 2012, PT Peta membeli tambahan 5.000 lembar saham PT Domba Kecil dengan harga total sebesar 87 juta. Harga tersebut sudah termasuk biaya broker sebesar 1.500.000. Namun, pada tabel tercatat bahwa saldo klien 31 Desember 2012 PT Domba Kecil sebesar 210 juta yang didapat dari penjumlahan saldo awal sebesar 123.750.000 ditambah total harga saham sebesar 86.250.000. Sedangkan total saham seharusnya sebesar 87 juta rupiah. Maka dari itu, didapatkan nominal sebesar 750.000 belum tercatat sebagai biaya broker. Sehingga saldo akhir PT Domba Kecil per audit 31 Desember 2012 tercatat sebesar 210.750.000. Selanjutnya, pada buku 1 halaman 129 terdapat informasi tambahan. PT Domba Kecil memberikan informasi bahwa laba bersih perusahaan tersebut tahun 2012 sebesar 500 juta rupiah dan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar saham. Laba bersih PT Domba Kecil diketahui diperoleh secara merata sepanjang tahun. Dividen diumumkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dibayarkan setiap tanggal 6 Januari tahun berikutnya. Sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah
Perusahaan tersebut tahun 2012 mengalami kerugian sebesar 50 juta dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Namun, jika pada praktiknya terjadi pembagian dividen yang tidak tercatat dengan benar, auditor memasukkan sebesar 10 juta sebagai koreksi atau rekonsiliasi atas transaksi tersebut. 10 juta ini didapatkan dari perhitungan rugi perusahaan sebesar 50 juta dikali 20% atas kepemilikan saham PT Domba Putih, maka didapatkan hasil sebesar 10 juta sebagai pembagian dividen PT Domba Putih. Sehingga saldo akhir PT Domba Putih per audit 31 Desember 2012 sebesar Rp123.750.000. Selanjutnya, catatan pemeriksaan. Pada tanggal 1 November 2012, dibeli saham PT Domba Kecil sebanyak 5%, sehingga total kepemilikan sahamnya adalah sebesar 15%, sehingga perlu adanya koreksi terhadap pencatatan transaksi pembelian saham tersebut, yaitu investasi 750, beban lain-lain 750, piutang dividen 75 juta, pendapatan dividen 75 juta. Selanjutnya, berdasarkan informasi, PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut tahun 2012 mengalami kerugian sebesar 50 juta, dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Sehingga perlu dibuatkan koreksi sebagai berikut. Kepemilikan PT Peta di perusahaan PT Domba Putih mencapai 20%, dengan jurnal beban lain-lain 10 juta terhadap investasi 10 juta. Baik, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu, menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sekian presentasi dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.